teman kami berkonsultasi kepada Pak Sagiran. Dan di situ ada kata yang menurut kami itu melekat Pak dengan brandingnya Pak Sagiran. Gamping dong. Nah, setiap kali selesai mengerjakan tugas, kalimat itu muncul. Gamping dong. Oh ternyata gamping. Itu yang setiap kali diucapkan oleh Pak Sagiran. Jadi saya buat meme seperti ini. Gamping Pak, mosok, jangan bohong. Nah ini adalah ekspresi kami yang kalau ketemu Pak Sagi itu Pak Gamping. Jadi kalau nyari sopo Pak Gamping. Dan satu lagi, setiap akhir kegiatan, mohon maaf lahir dan batin. Kalau kami ketemu di balai, mohon maaf lahir batin Pak. Seperti itu ciri khasnya. Dan itu masuk sebuah branding diri. Contohnya branding itu seperti Coca-Cola, warnanya merah. Kalau terlihat warna Latin, tulisan Latin sama warna merah, oh Coca-Cola. Seperti itu. Itu brandingnya Pak Sagiran. Ternyata untuk mendesain itu juga butuh literasi yang cukup banyak. Contoh tadi saya membuat logo itu sudah berkali-kali diminta revisi oleh Pak Sagiran. Dan akhirnya ketemu, meskipun di komen untuk layoutnya masih kurang. Dan itu memang saya akui, untuk layoutnya kurang. Nah, ini adalah perjalanan upskilling dan reskilling yang nantinya akan saya jelaskan, yaitu proses pembuatan logonya menggunakan 5W1H. Buat apa RPL itu? Berarti jurusan, kita tulis jurusan, terus RPL ada pemrograman, kita tulis komputer. Nah begitu seterusnya. Untuk jurusan yang lain juga sama. Setelah what, terus when, kapan logo ini akan digunakan. Bisa jadi untuk saat ini atau untuk mendatang. Dan W yang ketiga yaitu where, di mana. Kita tulis saja Pasuruan. What, apa saja yang ada di kegiatan ini. Oh, bagaimana untuk mempromosikannya? Apakah melalui media cetak atau digital? Sedangkan when itu kapan pelaksanaannya. Dan nanti Bapak Ibu kalian harus menemukan kata kuncinya. Di sini kata kuncinya ada lomba perahu hias, ada festival kebudayaan, dan ada larung musaji. Jelas? Jelas. Nah, tayangan seperti tadi itu biasanya digunakan untuk membuat outline atau garis besar materi yang akan kita sampaikan. Mungkin tanpa perlu kita beri penjelasan yang panjang lebar di awal pembelajaran, kita cukup menggantinya dengan tayangan yang kita sebut dengan motion grafik. Kita menggunakan Video Maker FX. Langkah pertama yaitu kita membuat project terlebih dahulu. Klik create project. Setelah itu kita beri nama projectnya. Klik create project. Nah, setelah itu kita klik tombol add slide.
Nah, di sini ada banyak pilihan yang bisa jenengan gunakan. Contoh, untuk perkenalan atau awal, biasanya ada identitas. Kita bisa menggunakan foto atau hanya tulisan saja, tergantung dari slide yang kita pilih. Nah, misalkan seperti ini. Kita lanjut klik add slide. Setelah kita pilih, maka di bagian kanan itu ada opsi text area. Text area 1 artinya yang bagian atas, text area 2 itu bagian yang bawah. Nah, ketika kita klik image di tab selanjutnya, di sini ada pilihan untuk background, bisa kita ubah sesuai dengan keinginan. Kita bisa menggunakan template dan juga bisa menggunakan gambar yang kita miliki. Monggo bisa dipilih, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, misalkan ini teksnya saya ubah teks area kedua sehingga tampilannya akan berubah seperti ini. Bagaimana dengan opsi-opsi selanjutnya? Monggo bisa bereksplorasi. Untuk animasi, misalkan kita pilih di sini animasi 1, baru kita klik pilihannya. Ini merupakan pilihan dari beberapa animasi yang disediakan. Animasi 2 bisa juga dicoba. Nah, ini hanya menampilkan satu objek kecil di bagian bawah. Peserta sudah mampu untuk menggunakan aplikasi, tinggal bagaimana menerapkannya di kemudian hari. Kalau ada yang mau menampilkan hasil karyanya, monggo, masih ada waktu. Yusuf orang GKP harus lebih eksis, tata letak, kemudian coloringnya, kemudian pemilihan tipografi harus jauh lebih baik. Salut sebentar tapi excellent.